Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishak dengan NIM 1944 040 Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai empati. Nah, yang pertama yaitu pengertian empati. Menurut Davis, empati merupakan kesadaran seseorang untuk menempatkan diri sebagai individu lain dengan menyamakan pikiran, perasaan, dan memahami keadaan orang lain. Empati bukan hanya tentang mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi juga mengkomunikasikan dengan cara dan sikap yang baik, pengetahuan dan pemahaman tentang pengalaman emosional orang lain. Taufik menyatakan bahwa empati merupakan aktivitas memahami pikiran orang lain tanpa menghilangkan kontrol orang lain terhadap dirinya. Menurut Robert Baron dan Don Brain, empati merupakan respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Seseorang dapat menjadi empati kepada karakter fiktif sebagaimana kepada korban pada kehidupan nyata. Selanjutnya, Kurlok mengungkapkan bahwa empati merupakan kemampuan individu untuk mampu memahami tentang perasaan dan emosi orang lain, serta mampu membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Empati dimiliki individu ketika menduduki masa akhir kanak-kanak atau awal 6 tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua individu memiliki dasar kemampuan untuk dapat berempati. Akan tetapi, semua itu berbeda ketika mengaktualisasikannya, karena kemampuan berempati sudah muncul pada masa kanak-kanak. Maka seharusnya remaja sudah memiliki empati pada dirinya. Empati didefinisikan oleh Davis sebagai reaksi dari satu individu dengan pengalaman yang diamati dari orang lain. Banyak penelitian melaporkan bahwa empati dan agresi memiliki hubungan yang negatif. Pada dasarnya, empati merupakan tentang emosi. Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi orang yang jarang diekspresikan ke dalam kata-kata akan tetapi lebih banyak diekspresikan melalui tanda-tanda. Hal ini karena kebanyakan dari model emosi adalah nonverbal, berbeda dengan model rasional yang melalui kata-kata. Goleman juga mengungkapkan bahwa kemampuan untuk memahami bahasa komunikasi nonverbal dibangun dari kesadaran diri, self-awareness, dan kontrol diri atau self-control. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa individu yang memiliki sikap empati ditunjukkan dengan ciri-ciri mampu berkomunikasi dengan orang lain, dengan memahami apa yang dikomunikasikannya, terkait dengan kondisi perasaan yang sedang dirasakan oleh orang lain, peka terhadap apa yang dialami oleh orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik terhadap apa yang dialami oleh orang lain, memiliki sikap peduli dan mampu mengendalikan emosi. Yaitu faktor yang mempengaruhi empati. Menurut Goleman, menjelaskan bahwa faktor psikologis dan sosiologis merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi empati. Antara lain, sosialisasi. Kualitas seseorang dalam menjalin interaksi secara baik dengan individu yang lain dalam sebuah lingkungan tertentu sehingga memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya tersebut. Dengan adanya interaksi ini akan sangat memudahkan individu untuk merasakan perasaan orang lain yang berbeda-beda dan kemudian akan mengarahkan seseorang untuk mampu melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain dari pengalaman bersosialisasinya. Perkembangan kognitif. Kualitas seseorang dalam menjalin hubungan, memberikan penilaian dan
Perhatikan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Hal itu dikarenakan manusia memiliki fitrah perasaan empati sejak lahir dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kognitif pada dalam diri individu yang kemudian akan sampai pada yang disebut kematangan kognitif. Sehingga seseorang dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan hal inilah yang menunjukkan seseorang mampu berempati. Selanjutnya yaitu mood and feeling. Mood adalah sesuatu dan pemikiran individu yang berasal dari emosi, sedangkan feeling merupakan ekspresi hati untuk menggambarkan keadaan dalam diri sendiri. Keadaan perasaan individu ketika akan memulai interaksi sehingga kondisi lingkungan akan mempengaruhi cara individu dalam memberikan respon terhadap perasaan orang lain. Situasi. Situasi peristiwa yang dapat mempengaruhi individu atau sesuatu hal tertentu sehingga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan rasa empati yang ada pada diri sendiri. Dalam kondisi ini, situasi seseorang dapat berempati jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi atau situasi yang lain. Komunikasi. Penyampaian pesan oleh seseorang atau individu kepada individu lain dalam rangka memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyampaian pesan empati kepada orang lain akan dipengaruhi oleh cara individu dalam melakukan komunikasi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan bahasa sehingga menimbulkan ketidakpahaman individu satu dengan individu yang lain tentang komunikasi. Untuk itu, komunikasi menjadi hambatan dalam proses mewujudkan empati. Selanjutnya itu peran empati dalam BK. Konseling adalah sebuah profesi yang mulia dan altruistik. Pada umumnya, profesi ini menarik orang-orang yang peduli terhadap orang lain, ramah, bersahabat, dan sensitif. Orang yang bercita-cita menjadi seseorang konselor sebaiknya mengerti diri sendiri terlebih dahulu sebelum benar-benar berkomitmen terhadap profesi ini. Secara rinci dijelaskan bahwa konseling merupakan suatu interaksi yang antara dua orang individu yang disebut konselor dan konseli terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi, ciptakan dan dibina sebagai suatu cara untuk memudahkan terjadinya perubahan tingkah laku konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Peran konselor dalam konseling adalah sebagai fasilitator sehingga segala keputusan maupun yang diambil tetap di tangan konseli. Akan tetapi, peran konselor dalam konseling tidak terlepas atas sosok utuh kompetensi profesional konselor sebagai unjuk kerja konseling yang memandirikan. Cukup sekian dari saya mengenai materi tentang empati. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.